pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 kali ini akan wawancara di kantor Kapolres Bantul. Ya. Perkenalkan, saya Nathaniel Farel Sebastian. Saya Timothy Sarjadi. Saya Revi. Dan saya Daniel Della Saleh Sinaga. Ya. Sekian pembukaan dari kami. Nah, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa dari Politeknik di Surabaya, Surakarta, atas surat permohonan wawancara terkait dengan penanganan kasus korupsi yang kalau di permohonannya itu yang melibatkan BUMN Pertamina. Ya, nanti pada intinya kami di sini unit 3 Satreskrim Polres Bantul, kami sendiri Dwi Jakar Harja selaku kanit dan rekan kami penyidik Pak Denny. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait dengan apa itu pertanyaan data yang dibutuhkan untuk tugas akhir rekan-rekan semuanya. Jadi mungkin untuk lebih mengakrabkan diri bisa memperkenalkan diri Pak. Namanya siapa? Nama saya Nathaniel Farel Sebastian. Nathaniel. Panggilannya Farel. Farel. Nama saya Daniel Della Saleh Sinaga, panggilannya Daniel. Daniel. Terus Nama saya Timothy Sarjadi. Panggilannya Timothy. Timothy. Nama saya Revina Olivia, panggilannya Revina. Revina. Ini berarti sudah semester berapa sih? Empat. 4 ya. Ya, saya mulai pertanyaannya, Pak. Oke. Nanti kita coba. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina yang baru-baru ini? Kebetulan kita untuk penanganan korupsi yang sudah sampai ke tahap penyidikan itu di BUMN juga, cuman juga di Pertamina. Itu ya pastinya ketika ada perkara korupsi di BUMN secara universalnya ya pasti melibatkan kerugian negara dan ekonomi. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apakah kepolisian daerah sudah dilibatkan dalam penyelidikan atau pengumpulan bukti terkait kasus ini? Lalu, adakah arahan khusus dari pusat terkait penyelidikan dugaan korupsi di tubuh Pertamina? Sekali lagi kalau ke Pertamina kita tidak menangani, cuman kalau secara umum perkara tipikornya memang kita ditargetkan untuk intens dan mengungkap perkara tipikor. Kemudian untuk kasus korupsi, sejauh mana koordinasi antara kepolisian dan lembaga lainnya seperti KPK, Kejaksaan atau BPKP dalam menangani kasus korupsi, dan apa tantangan terbesar yang dihadapi kepolisian? Untuk koordinasi kami memang ada forum resminya, di mana KPK sendiri mempunyai agenda supervisi setiap tahunnya. Juga untuk koordinasi kami dengan instansi lain, Kejaksaan, BPKP, itu kita ada expose untuk membahas perkara ini, berkoordinasi untuk kelancaran. Sama sedikit menambahkan, unit 3 Satreskrim Polres Bantul, kita di sini selaku KPK, di mana penanganan korupsi itu kan bisa ditangani dari teman-teman penyidik dari Polri dan juga teman-teman penyidik dari Kejaksaan. Kita koordinasi aktif, intens terkait dengan penanganan perkara baik penyidik Polri dan juga penyidik Kejaksaan.
Kemudian kita juga menjadi komunikasi aktif dengan BPKP, di mana BPKP itu nanti yang kita mintakan audit investigasi terkait dengan kerugian keuangan negara ataupun kerugian perekonomian negara. Terus terkait dengan pembina fungsi, karena kita di jajaran satuan Reskrim Polres, otomatis kita juga mendapatkan ANEF, MONEF yang beragenda rutin dari Dit Reskrimsus Polda DIY, juga dari KPK RI. Kita selalu mendapatkan ANEF, MONEF rutin terkait dengan penanganan korupsi yang sedang kita Terus mungkin apakah kepolisian sudah memiliki program pencegahan korupsi yang menyasar BUMN atau instansi yang terkait itu ada tidak? Untuk pencegahan kami dengan pemerintah daerah dan instansi lain itu ada tim saber pungli. Ada tim saber pungli yang salah satu tugasnya memang kita memonitoring untuk mencegah terjadinya penyimpangan di Kabupaten Bandung. Selanjutnya balik ke masalah Pertamina lagi. Apakah ada langkah pengawasan terhadap distribusi di daerah ini untuk pencegahan kebocoran atau penyalahgunaan anggaran? Kalau terkait dengan pencegahan kebocoran, itu kita ada penanganan Mas, cuman yang intens bukan di unit kami tapi unit sebelah yang berkaitan dengan khusus juga di bidang migas. Terkait anggarannya, kalau BUMN-nya kita mungkin tidak ada monitoring secara khusus. Dan kalau di pemerintah daerahnya kita monitoring. Lalu untuk pertanyaan yang keenam, seberapa besar dampak korupsi terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah Bantul? Di daerah Bantul tentunya kami juga melakukan wawancara koordinasi dengan pihak organisasi pemerintah daerah. Sehingga ketika di situ ada penyimpangan anggaran yang akan berdampak, yang pertama pastinya pembangunan di OPD yang termasuk. Jadi seperti yang disampaikan Pak Deni kepada teman-teman mahasiswa, kita harus sepakat bahwa sikap, sifat, dan juga mental karakter anti korupsi itu harus mulai ditanamkan dari sejak dini, Pak. Tidak berbicara masalah seterata, mulai dari strata pendidikan, mungkin tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga sekolah atas lanjut ke tingkat perguruan tinggi, universitas, ditambah dengan teman-teman APH atau dari perwakilan pemerintah. Kita harus satu suara sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama, karena impact atau dampak yang seandainya itu terjadi, kalau secara garis besarnya tadi merugikan keuangan dan juga perekonomian negara, kasus korupsi otomatis akan memberikan dampak ke segala lini. Makanya kita harus satu suara, satu mufakat bahwa perkara korupsi itu adalah musuh kita bersama. Tidak hanya dari teman-teman APH, tapi dari stakeholder yang lain, dan juga dari teman-teman pendidikan, teman-teman di pendidikan, baik pelaku belajarnya atau sekolahnya atau pengawas sekolah, itu kita harus bisa menanamkan karakter anti korupsi. Intinya itu. Tujuannya apa? Untuk bisa mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kalau edukasi anti korupsi dari Polres Bantul untuk mencegah korupsi itu
programnya itu seperti apa? Kemarin kita baru saja melaksanakan, Mas. Kita ditunjuk dari BKSDM Kabupaten Bantul untuk memberikan sosialisasi dan juga penekanan terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi di lingkup pendidikan. Baru saja kemarin kita laksanakan, sasarannya itu ke pengawas sekolah, baik itu pengawas sekolah mulai dari strata yang paling bawah, pengawas TK, terus sekolah dasar, SMP, ditambah lagi dengannya SMA. Karena apa? Karena dengan adanya dana BOS, terus kemudian dana PK yang itu nanti diturunkan ke masing-masing tingkat pendidikan tadi, kita diharapkan bisa dengan penanaman karakter tadi bisa membuat habit atau kebiasaan atau mental yang kuat ke calon anak didik, ditambah dengan pelaksana pendidikan sendiri, mulai dari perangkat sekolah, baik itu guru, baik itu kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kalau masyarakat Bantul sendiri itu udah cukup sadar belum ya Pak sama pentingnya peran pengawasan korupsi ini dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga di sekitar? Secara umum sadar Mbak di masyarakat Bantul ini, karena memang di dalam pelaksanaannya sendiri baik di tingkat pedesaan mana itu lingkup di pemerintahan di bawah itu juga baik kami ataupun kejaksaan yang punya kewenangan untuk menangani juga seringkali menerima aduan ataupun undangan untuk sosialisasi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir Pak, ada pesan untuk masyarakat untuk menyikapi kasus ini sama mendorong untuk pelaporan korupsi di lingkungan mereka di masa yang akan datang ya Pak? Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari ADMI Surakarta. Pada intinya kami dari Satreskrim Polres Bantul, khususnya Unit 3, Unit Tipikor Polres Bantul, sama-sama untuk mengajak, menekankan, memperkuat nilai-nilai anti korupsi sejak dini seperti yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Nilai-nilai anti korupsi penting untuk kita jadikan sesuatu yang fundamental, landasan yang mendasar, tidak hanya mengandalkan kepada APH, tetapi semua pihak harus ikut mendukung, mulai dari tingkat pendidikan, kalangan akademisi, terus baik itu legislatif, yudikatif, eksekutif. Kita sama-sama saling bergandengan tangan, kita sama-sama berjuang untuk bisa menekan, meminimalisir ataupun menghapuskan sama sekali kepada zero korupsi. Untuk apa? Untuk kita bisa memiliki daya saing, daya juang, kemudian bisa mencapai tujuan negara yang dicita-citakan baik oleh founding father negara kita dulu dan juga demi kemakmuran masyarakat Indonesia seutuhnya dan seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga bisa memiliki nilai daya saing kepada negara-negara yang lainnya. Saya titip pesan kepada teman-teman akademisi ini, entah nanti kita profesinya apa, budaya kritik yang membangun itu sampai kapanpun harus jadi pegangan. Kritik yang membangun dan juga semangat belajar sampai kapanpun. Jadi sekian pertanyaan kami
Mohon maaf bila ada penyalahgunaan kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima kasih ke Mas Daniel, Mas Nathaniel Farel, Mas Timothy Satrio, dan Mbak Revina Olivia. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami juga bisa ketemu teman-teman langsung dari kalangan akademisi. Itu memberikan support moral ke kami. Kemudian feedback yang hari ini kita terima semakin menjadi concern bagi kami teman-teman tipikor Polres Bantul ya Pak Denny ya, memberikan semangat kepada kami, memberikan juga sharing session ini. Semoga dari yang Mas Daniel, Mas Nathaniel, Mas Timothy Satrio dan juga Mbak Revina, apa yang kita sampaikan mungkin tidak bisa mengena 100% ke harapan panjenengan semua, tapi semoga semangat penanganan dan juga anti korupsi bisa kita miliki sama-sama demi kemajuan dan juga kesuksesan NKRI tercinta. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Boleh foto Pak? Boleh? Itu gimana? Kan sekarang kita ada masnya siapa namanya? Nama saya Tegar Pandu Wiranata, biasa dipanggil Pandu. Mas Tegar ya? Pandu, Panggilannya ya, Mas Pandu. Ya. Mas Pandu pernah mendengar yang masalah kasus Pertamina itu, Mas? Kalau yang pernah saya dengar dari kasusnya Pertamina soal korupsi itu yang mereka korupsi sampai hampir 1 kuadrilin itu bukan sih? Ya. Oh yang itu ya, Ya. saya pernah dengar. Nah, tanggapannya apa Mas tentang kasusnya Mas? Gimana ya kalau mau ditanggepin kasus itu kayaknya kalau udah korupsi, yang namanya korupsi itu udah jadi rahasia umum untuk diri Pertamina sendiri. Apalagi sampai fantastisnya sama jumlahnya gitu sampai hampir 1 kuadriliun itu benar-benar parah sih. Apalagi mereka mainan yang namanya oplosan, yang mana bikin banyak sekali konsumen BBM atau Pertamina yang jadi konsumen tetapnya jadi kecewa gitu kan, termasuk saya sendiri. Motor saya itu udah beberapa kali memang masalah, baru isi bensin udah masalah, turun mesin, sampai gonta-ganti BBM. Bahkan sampai saya tuh pengen beralih dari Pertamina ke ke BBM punyanya sendiri, punyanya pribadi, punyanya swasta sendiri. Itu pun nggak ada di Solo ini, nggak ada, sayangnya nggak ada. Karena apa? Karena mereka udah mainan yang namanya oplosan gitu. Apalagi sampai nilainya 900 triliun lebih loh. Gila nggak sih? Gila banget itu. Kalau misalkan dikasih ke orang untuk MBG aja itu udah bisa makan sampai mencret tuh anak-anak sekolah. Bayangin. Sampai puas ya Mas? Sampai puas banget, gila. Kalau semisal itu dikasih, nih udah nih untuk MBG, ini untuk pembangunan kota, itu udah benar-benar jadi kota maju banget. Apalagi kemarin katanya Dirut Pertamina sendiri bakal dihukum cuman 9 tahun penjara coy. What the fuck man. Itu benar-benar cuma sebentar, dia cuma sedikit men. Itu berarti hakimnya bahkan sampai pemerintah daerahnya pun itu pasti dapat beberapa persen dari 900 triliun itulah. Gila nggak sih? Makanya kenapa? Tapi sekarang mereka akhirnya mainan harga. Akhirnya si Pertamina mainan harga. Jadi harga Pertamax diturunin. 2 bulan lalu itu turun sampai 12.100. Itu sih memang agak-agak enteng. Cuman setelah itu kan mereka berusaha menarik kembali kepercayaan customer dengan cara ini kita quality control, dikasih lihat fotonya, bahkan sampai masuk koran. Itu beberapa Pertamina di Solo sendiri itu aja mereka ngasih testimoni kalau BBM mereka ternyata memang asli Pertamax ya Pertalit, udah nggak ada oplosan Pertalit lagi. Tapi kan tetap aja ada orang yang skeptis kayak saya gini, pengen ganti dari Pertamina ke PT lain, kayak ke Shell contohnya, atau ke ke mobil. Sayangnya di Solo ini nggak ada, tapi di Jogja udah ada mobil sama Shell. Itu pun stok mereka dipersulit sama Pertamina. Saya tuh pengen banget cobain Shell sama mobil gitu. Apakah bagus? Apakah mereka jauh lebih bagus kualitasnya daripada Pertamina? Kan kita nggak ada yang tahu. Yeah. Tapi kan ya itu udah permainan politik sih ya. Yeah. Ya namanya Pertamina ini udah jadi PT terbesar sih. PT
bahan bakar minyak yang paling besar di Indonesia ya. Jadi apa-apa sama mereka dimonopoli, itu yang nggak sukanya saya. Itu sih menurut saya. Terus ada tanggapan kan tadi Shell juga ya Mas ya. Shell itu kalau nggak salah belum lama itu ada berita Shell malah akan keluar dari Indonesia itu Mas. Nah iya itu pernah bilang memang iya dari dirutnya dari Shell sendiri karena waktu kejadian Pertamina ketahuan korupsi sama ngoplos minyak itu mereka kan berusaha untuk jadi kayak pahlawannya Indonesia bahwa ini loh BBM kami itu memang berkualitas. Nah di saat itu pula administrasi mereka untuk pemesanan order minyak impornya itu dipersulit sama pihak kita sendiri, pihak cukai, dari dari transportasinya dan segala macam, dan bahkan sampai ke administrasinya itu pun dipersulit. Karena apa? Karena memang apapun yang ada di Indonesia ini sudah kalau untuk bahan bakar ya itu udah dimonopoli sama Pertamina, udah diatur sama Pertamina. Itu susahnya. Makanya kenapa kan kemarin apalagi sempat dibilangin ada di rapat paripurna antara Shell, ya kan, dirut Shell sama Pertamina, bahkan Pertamina nyerang gini, bilangnya lah Shell itu aja dia punya kasus kalau yang namanya mereka sulit untuk menyuplai pasokan minyak ke masyarakat luas. Terus habis itu mereka gaslighting soal kualitasnya, kalau ternyata kualitas Shell itu nggak sebagus punyanya Pertamina. Padahal ya secara logika nyatanya bahkan dari luar negeri aja Shell itu udah gede banget, kualitas mereka memang udah terbukti banget. Kayak gitu masih di gaslighting sama PT yang dimana udah ketahuan salah. Iya. Itulah kenapa ya kalau kita mau orang Jawa bilangnya sing waras ngalah. Makanya kenapa Shell mau cabut dari Indonesia karena itu. Termasuk mobil, termasuk Petronas aja nggak jadi masuk Indonesia gara-gara ini. Karena kasus ini itu. Makanya kenapa kalau tanggapan saya soal Shell mau cabut dari Indonesia mau ke luar negeri sih, ya udah itu udah kewenangannya mereka sih. Kalau mereka mau cabut ya udah nggak apa-apa. Cuman saya agak kecewa aja, saya nggak ngerasain gitu loh. Itu sih. Ya mungkin cukup ya Mas ya. Oke, apa aman. Terima kasih untuk Mas Pandu telah sama-sama membantu kami dalam tugas ini ya Mas. Ya siap, sama-sama. Makasih Mas. Oke. Yang teman-teman, hari ini kita bertemu sama Tata. Kita akan menanyakan tanggapannya terhadap kasus korupsi BBM. Gimana Teh tanggapannya buat kasus yang baru-baru ini Pertamina lagi ada masalah soal korupsi itu? Yang jelas sangat merugikan ya, terutama kita rakyat kecil. Imbasnya ya mungkin kalau BBM kan semua kena istilahnya ya, yang jelas sangat-sangat merugikan gitu. Terus, pengaruh banyak nggak Teh soal harganya yang naik terus itu Teh? Sangat berpengaruh. Ya udah sih Teh ya. Terima kasih Teh. Sudah. Iya. Iya.